Inter Milan menjadi satu-satunya wakil Italia yang masih berpeluang melaju di Liga Champions musim ini. Italia hanya akan mengirim satu tim ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya dalam sejarah, setelah musim 2014-2015, Juventus, dan 2013-2014, Milan. Sementara itu, mantan pemain Inter, Ivan Perisic, mencatatkan rekor sebagai pemain tertua yang mencetak gol dalam dua laga sistem gugur Liga Champions berturut-turut pada usia 36 tahun, 17 hari. Latihan di Pinetina hampir usai bagi skuad asuhan Simone Inzaghi, yang terus mempersiapkan diri menghadapi laga pekan ke-26 Serie A antara Inter Milan dan Genoa. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 23 Februari, pukul 2.45 waktu Indonesia Barat di San Siro. Namun, dalam sesi latihan hari ini, Inzaghi masih belum bisa mengandalkan dua pemainnya, Carlos Augusto dan Marcus Thuram. Penyerang asal Prancis itu masih menjalani pemulihan cedera pergelangan kaki yang sempat menghambat performanya di laga melawan Juventus. Sementara itu, Carlos Augusto mengalami memar betis yang cukup serius, membuat keikutsertaannya dalam laga kontra Genoa masih diragukan. Di tengah absennya dua pemain utama, Luka Topalovic mendapat kesempatan berlatih bersama tim utama. Gelandang muda itu tampil impresif bersama tim U20 asuhan Zanchetta, bahkan mencetak gol penentu kemenangan saat menghadapi Monza. Kehadirannya menjadi tambahan energi bagi skuad Nerazzurri yang terus mempersiapkan diri menjelang laga penting di Serie A. Inter Milan akan kembali dipimpin oleh wasit Marco Piccinini dalam pertandingan melawan Genoa. Ini akan menjadi kali kedua musim ini wasit berusia 41 tahun asal Forlì memimpin laga Nerazzurri. Sebelumnya, Piccinini memimpin pertandingan Inter saat menghadapi Venezia, yang berakhir dengan kemenangan 1-0 berkat gol Matteo Darmian. Sejauh ini, Piccinini telah memimpin 5 pertandingan Inter, dengan catatan impresif, 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Statistik ini menjadi modal positif bagi tim asuhan Simone Inzaghi saat mereka bersiap menghadapi Genoa dalam lanjutan Serie A. Marco Ballotta memberikan pandangannya mengenai skuad Inter Milan dalam wawancara dengan One Station Radio. Dalam analisisnya, Ballotta menyoroti pentingnya keseimbangan dalam rotasi pemain yang dilakukan oleh Simone Inzaghi. Inter memiliki skuad yang besar dan terus mencoba merotasi pemain, tetapi terlalu banyak perubahan bisa memengaruhi performa tim, ujar Ballotta. Ia menekankan bahwa beberapa pemain memiliki peran krusial, dan menemukan keseimbangan yang tepat dalam tim bukanlah tugas mudah. Meski begitu, Ballotta menilai bahwa wajar bagi sebuah tim untuk mengalami penurunan performa di beberapa momen dalam satu musim. Namun, hal yang paling penting adalah tetap mampu meraih poin dalam setiap pertandingan untuk menjaga peluang dalam perburuan gelar. Dalam wawancara dengan ESPN, legenda Inter Milan, Javier Zanetti, memberikan dukungan penuh kepada Valentin Carboni, playmaker muda kelahiran 2005 yang baru saja kembali ke Inter setelah masa peminjaman singkat di Olympique Marseille. Carboni harus kembali ke Inter lebih awal karena mengalami cedera lutut, dan Zanetti menegaskan bahwa pemulihan yang optimal adalah prioritas utama saat ini. Hal pertama yang harus ia lakukan adalah pulih dengan cara sebaik mungkin, dan saya yakin ia akan kembali lebih kuat dari sebelumnya, ujar Zanetti. Zanetti juga menilai Carboni sebagai pemain dengan kualitas berbeda yang sudah terbukti sejak bermain di level junior. Ia berharap gelandang muda ini bisa memiliki karir cemerlang bersama Inter Milan dan tim nasional Argentina, karena menurutnya Carboni layak mendapatkan kesempatan besar dalam dunia sepak bola. Mantan pemain dan pelatih Massimo Rastelli memberikan wawancara kepada Radio Gol, yang disiarkan di Kiss Kiss Napoli, di mana ia membahas sosok Nicolo Barella, pemain yang pernah ia latih saat masih di Cagliari. Rastelli memuji Barella sebagai pemain yang komplit, baik dari segi kepribadian, karisma, semangat juang, maupun kemampuan teknis dan fisiknya. Di Cagliari, saya memanggilnya Dunga kecil karena ketangguhannya serta kualitas yang ia miliki. Ia benar-benar gelandang yang lengkap, ungkapnya. Menurut Rastelli, kepindahan ke Inter Milan membuat Barella berkembang lebih jauh, terutama di bawah asuhan Antonio Conte. Ia bahkan menilai Barella sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini, berkat kerja keras dan perkembangan pesatnya di level tertinggi sepak bola Eropa. Marcus Thuram berbicara kepada Cronace di Spogliatella tentang adaptasinya di Inter Milan setelah bergabung 2 musim lalu.
Menurutnya, bergabung dengan tim yang baru saja mencapai final Liga Champions membuat proses integrasi terasa lebih mudah. Sebelum saya tiba, Inter belum memenangkan Scudetto, tetapi jika melihat skuad dan gaya permainan mereka, jelas bahwa mereka adalah tim terkuat di Italia, ujar penyerang asal Prancis tersebut. Tura menegaskan bahwa bermain bersama rekan setimnya di Inter bukanlah hal yang sulit, mengingat kualitas yang mereka miliki. Saya hanya orang sederhana. Saya datang, tertawa, dan ingin bermain sepak bola. Saya tidak meminta banyak hal. Tetapi jika Anda sedikit memahami sepak bola, Anda akan sadar bahwa bermain dengan tim ini tidaklah sulit, tambahnya. Real Madrid dikabarkan ingin membawa kembali Nico Paz dari Como, meskipun hal ini bisa berdampak pada dinamika internal skuad mereka. Menurut laporan Don Balon, kembalinya gelandang berbakat asal Argentina itu dapat mempengaruhi masa depan Arda Güler di Santiago Bernabeu. Güler, yang bergabung dengan Madrid dari Fenerbahce pada 2003 dengan nilai transfer mencapai 30 juta euro termasuk bonus, belum mampu mendapatkan tempat reguler di tim utama Carlo Ancelotti. Meskipun mencetak 3 gol dan 5 assist dalam waktu bermain kurang dari 1000 menit, ia masih kesulitan menemukan konsistensi. Jika Nico Paz benar-benar kembali ke Madrid, persaingan di lini tengah akan semakin ketat, yang bisa membuat Güler mempertimbangkan opsi hengkang. Kemungkinan besar, ia akan dipinjamkan ke klub lain untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Namun, dalam skenario terburuk, Madrid mungkin harus melepasnya secara permanen jika situasi semakin sulit bagi gelandang muda asal Turki tersebut. Setelah menunggu persetujuan dari Komite FIFA, kiper muda berbakat asal Lituania, Henrikas Adomavicius, akhirnya resmi bergabung dengan Inter Milan. Pengumuman ini pertama kali disampaikan oleh klub lamanya, FK Kauno Žalgiris, yang juga membagikan pesan perpisahan dari sang pemain. Dalam pernyataannya, Adomavicius mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para pelatih Žalgiris yang telah membantunya berkembang. Bergabung dengan Inter adalah perasaan yang luar biasa. Saya berharap bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Perjalanan saya baru saja dimulai, ujarnya. Inter Milan tertarik merekrut kiper kelahiran 2009 ini setelah melihat performanya selama masa percobaan bersama tim U16 hingga U18. Uji coba yang dilakukan pada Desember lalu meninggalkan kesan positif bagi perwakilan Nerazzurri, yang akhirnya memutuskan untuk menawarkan kontrak kepada Adomavicius. Dalam wawancara dengan Baltic Football News, ia juga mengungkapkan kekagumannya terhadap suasana di Italia. Pelatihan di sana panjang dan sangat keras. Saya terkesan dengan staf teknis yang hebat, serta para pemain yang menyambut saya dengan hangat, katanya. Kini, ia siap memulai perjalanan barunya bersama Inter Milan, dengan harapan bisa terus berkembang dan mencapai level tertinggi dalam karirnya. Gelandang muda berbakat Thomas Brandbruch terus menunjukkan performa gemilang bersama tim Inter Milan U20 asuhan Andrea Zanchetta. Bahkan, ia telah beberapa kali dipanggil oleh Simone Inzaghi untuk berlatih bersama tim utama. Performa impresifnya tak luput dari perhatian klub lain, dan menurut laporan Tutto Mercato Web, Modena telah bergerak cepat untuk mengamankan jasanya musim depan. Modena, yang saat ini berada di posisi ke-10 Serie B di bawah asuhan Paolo Mandelli, dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Inter untuk meminjam Brandbruch pada bursa transfer musim panas mendatang. Jika kesepakatan ini terrealisasi, Brandbruch akan mendapatkan kesempatan emas untuk berkembang lebih jauh di kompetisi Serie B, yang bisa menjadi batu loncatan bagi karirnya di level senior.